Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan statistika inferensia. Kita sekarang melanjutkan distribusi variabel acak. Yang sebelumnya kita sudah bahas variabel acak discrete. Sekarang kita masuk ke variabel acak continue. Oke, dalam distribusi variabel acak discrete, nilai peluang di salah satu variabel X atau peluang X sama dengan nilai X mempunyai nilai tertentu. Tetapi dalam sebaran variabel acak continue untuk peluang X tertentu, ini nilai peluangnya bisa dikatakan sama dengan 0. Sebagai contoh adalah peluang seorang siswa mempunyai tinggi tepat 160 cm. Ini bisa dibilang tidak ada. Kenapa? Karena realitanya sebenarnya tingginya itu pasti ada lebihnya atau ada kurangnya. Katakanlah 160,000 sekian, pasti di sini ada angka, ya. Jadi nggak tepat 160 cm atau bisa jadi 159,999 sekian, ya. Jadi nggak tepat 160 cm. Dari sinilah kita katakan bahwa peluang untuk variabel acak continue untuk nilai tertentu itu bisa dikatakan sama dengan 0. Oke, dari hal tadi, maka sebaran variabel acak continue peluangnya itu biasanya tidak dapat dituliskan dalam bentuk tabel, ya. Tidak dituliskan dalam bentuk X sama dengan, tapi dinyatakan dalam bentuk interval. Contohnya, peluang X 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Atau peluang X dari 1 sampai 2. Ini sama dengan peluang X-nya itu lebih besar dari 1 tapi kurang dari sama dengan 2. Jadi satunya nggak pakai sama dengan. Itu pun sama dengan ketika 2-nya nggak pakai sama dengan. Atau 1 dan 2 tidak menggunakan sama dengan. Jadi di sini bisa dikatakan untuk distribusi variabel acak continue, penggunaan lambang ketidaksamaan dalam peluang perubahan acak continue ada sama dengannya atau tidak dianggap sama saja. Contohnya, peluang X kurang dari 2 ini sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 2. Ya, seperti ini ya, sama tadi di sini. Jadi peluang X sama dengan nilai tertentu ini bisa dikatakan sama dengan 0. Untuk A di ruang sampelnya. Untuk kondisi ini khusus ya digunakan untuk perubahan acak yang continue, tidak berlaku untuk yang discrete ya. Kemudian untuk perubahan acak continue, fungsi peluangnya itu atau sebaran peluangnya tidak bisa, ini tidak bisa ya, bukan tidak bias. Peluangnya itu sebarannya tidak bisa disajikan dalam bentuk tabel seperti halnya perubahan acak discrete, tetapi dinyatakan dalam bentuk rumus atau fungsi. Kemudian fungsi peluang, katakanlah fx untuk perubahan acak continue x disebut sebagai fungsi kepekatan peluang atau probability density function ya, alias PDF. Kemudian grafik. Grafik fungsi kepekatan peluang adalah kurva continue dan peluangnya dinyatakan sebagai luas daerah yang berada di bawah kurva. Karena peluang selalu bernilai positif, ya, paling minimnya 0, yang jelas peluang tak negatif nilainya, bisa 0 bisa positif, maka kurva fungsi kepekatan peluang selalu ya ada di atas sumbu X. Ya, ada di atas sumbu X. Ya, jadi kalau seandainya X yang tidak terdefinisi biasanya tidak dituliskan ya. Oke, ada beberapa syarat fungsi kepekatan peluang. Ya, katakanlah fx ini adalah fungsi kepekatan peluang dari perubahan acak continue X yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real. Bila memenuhi syarat yang pertama bahwa nilai peluangnya itu tidak negatif ya, atau lebih besar sama dengan 0 untuk semua X dari bilangan real. Kemudian syarat yang kedua, ya, nilai integral untuk batas minta hingga sampai tak hingga ya, dari fungsi fx, fungsi peluang fx itu sama dengan 1. Kalau di discrete sigma, ya sigma fx sama dengan 1. Tapi kalau di continue integralnya
ya sama dengan 1. Kemudian syarat yang ketiga, nilai peluang X dari A sampai B atau X antara A dan B itu dihitung dengan menggunakan integral tentu di mana X-nya dari A sampai B untuk fungsi fx ya sebagai fungsi kepakatan peluangnya. Nah, biasanya kalau kita nyatakan dalam bentuk kurva atau diagram kurva, nah, katakanlah ini fungsi kepakatan peluang, maka untuk menentukan nilai peluang X dari A sampai B itu sama saja kita mencari daerah atau luas daerah yang diarsir, ya, luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X. Ya, batas kirinya X sama dengan A, batas kanannya X sama dengan B. Nah, seperti ini. Oke, coba kita bahas beberapa soal berikut. Yang pertama, ya, diberikan fx sama dengan 1/4. Jadi fx ini adalah fungsi kepekatan peluang pembacak X pada interval 0 sampai 4. Ya, dari 0 sampai 4. Jadi fungsi kepekatannya adalah 1/4, konstan. Nah, pernyataan berikut yang benar adalah, oke, yang pertama, kita cek yang A ini benar atau salah. Fungsi peluang, ya, P X dari 2 sampai 4 dapat disajikan dalam bentuk tabel. Nah, kita tahu tadi bahwa fungsi peluang untuk pembacak kontinu, kalau bentuknya interval gini berarti dia kontinu pembacaknya, maka dia tidak dapat disajikan dalam bentuk tabel. Ya, kecuali yang diskret. Ya, jadi ini yang A pernyataannya salah. Kemudian yang B, peluang X sama dengan 3 di mana X peluang kontinu, pembacak kontinu, maka hasilnya apakah sama dengan 1/4? Ya, ini kurang tepat karena untuk X tertentu peluangnya sama dengan 0 untuk pembacak yang kontinu. Ya, tadi sudah dibahas. Nah, kemudian C, luas daerah di bawah fx, ya, di bawah kurva fx pada X dari 0 sampai 4 seperti yang diberikan ini, nilainya 0. Nah, ini tentu tidak, ya. Karena luas daerah fx untuk 0 sampai 4 pasti ada nilainya karena didefinisikan fungsinya 1/4 tinggal kita integralkan 0 sampai 4 ya nggak mungkin 0. Nah, kemudian untuk yang opsi D ini perlu kita cek, ya. Nah, benar atau salah. D sama ini sama, ya. Jadi kalau D benar berarti yang E salah, ya. Kalau nanti E benar berarti pasti yang D salah. Kita cek yang D. Ya, dengan bantuan untuk mencari peluang X dari 2 sampai 4, kita kerjakan dengan bantuan integral. Ya, mencari peluangnya dari 2 sampai 4. Di mana fungsi efeknya ini adalah diketahui 1/4. Nah, konstan, ya. Jadi ini konstan kalau diintegral terhadap X, hasil integralnya adalah tinggal kita kali X. Jadi 1/4 jadi 1/4 X. Batas integralnya 2 sampai 4. Nah, sekarang kalau X-nya diganti dengan 4, kemudian dikurang ketika X-nya diganti dengan 2, maka kita peroleh jadi X-nya ini jadi 4 dikurang 2. Ya, X-nya diganti 4 jadi 4, X-nya diganti 2 jadi 2. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2, kali 1/4 sama dengan 2/4 alias 1/2. Jadi yang opsi D ini tepat, ya. Peluang X dari 2 sampai 4 sama dengan 1/2. Ya, berarti yang D betul, sehingga yang E bisa kita simpulkan salah. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke gemas berikut. Diberikan fungsi kepekatan peluang. Ya, ini fungsi dengan variabel acak kontinu karena berupa selang. Nah, tapi fungsinya ini masih ada konstanta yang belum diketahui. Nah, koefisien dari X kuadrat, ya ini A. Jadi fungsinya sama dengan X kuadrat untuk X di antara 1 dan 4. Dan fungsi peluang sama dengan 0 untuk X yang selain dari 1 sampai 4. Nah, pertanyaan berapa peluang X-nya di antara 1 dan 3. Oke, kita cari A terlebih dahulu. Nah, kita ingat tadi syarat dari fungsi peluang pembacak kontinu, ya, bahwa integral dari min 3 sampai t hingga dari fungsi fx ini hasilnya 1. Nah, tapi kita nggak perlu mencari dari min 3 sampai t hingga, kita ambil dari yang fungsinya ada nilainya 1 sampai 4. Jadi cukup kita cari integral batasnya 1 sampai 4 dari fungsi fx-nya adalah ax kuadrat. Nah, yang ruas kiri kita perhatikan, ya. Yang ruas kanan sudah ketentuan harus sama dengan 1.
Nah, integral dari AX kuadrat adalah AX pangkatnya bertambah 1 jadi A3 dibagi dengan 3. Nah, batas integralnya 1 sampai 4. Nah, ini kalau seandainya kita ganti dengan 4 X-nya, maka jadi 4 pangkat 3. Kemudian dikurang ketika X-nya sama dengan 1, jadi 1 pangkat 3. Nah, ini kalau kita hitung 64 dikurang 1. Ya, 64 kurang 1 adalah 63. Nah, 63 bagi 3 adalah 21. Jadi 21A sama dengan 1, jadi dapatlah A-nya 1 per 21. Oke, dapat nilai A-nya 1 per 21, sehingga fungsi efeknya ini 1 per 21 X kuadrat. Nah, sudah lengkap, dapat fx-nya, kita tinggal mencari yang ditanya, peluang X dari 1 sampai 3. Nah, kita tentukan dengan integral 1 sampai 3, AX kuadrat, A-nya sudah ada, 1 per 21, X kuadrat. Nah, ini kalau kita integralkan, X pangkat 2 integralnya X pangkat 3, ya, dibagi 3 jadi 1 per 21 dibagi 3 jadi 1 per 63. Atau boleh juga 1 per 21 dikali 1 per 3 X pangkat 3. Ya, 1 per 21 dikali 1 per 3 adalah 1 per 63. Batasnya 1 sampai 3. Nah, sekarang kalau seandainya X-nya diganti 3, adalah 3 pangkat 3, dikurang ketika X-nya diganti dengan 1. Jadi 1 pangkat 3. Nah, ini kalau kita hitung 3 pangkat 3 27, 1 pangkat 3 adalah 1. 27 kurang 1 adalah 26. Sehingga kita peroleh nilai peluangnya adalah 26 per 63. Oke, ini pembahasan untuk soal GEMAS 33. Kita lanjutkan ke 34. Diketahui X adalah variabel acak kontinu dengan fungsi kepekatan dari X adalah fx. Untuk X antara 0 sampai 3, fungsinya adalah K plus 1 per 9 dikali X pangkat K. Sementara untuk X yang selain ini, nilai fungsinya adalah 0. Nah, pertanyaannya berapa nilai K-nya? Ya, di mana K-nya adalah bilangan positif. Ya. Oke, kita lihat syaratnya tadi, ya, masih sama syaratnya untuk integral dari min TK sampai ta hingga fungsi efek ini sama dengan 1. Nah, tapi karena di sini dibatasin hanya ada nilai fungsinya ketika X 0 sampai 3, maka cukup kita wakili 0 sampai 3 saja. Dari fungsi efeknya K plus 1 per 9 kali X pangkat K. Nah, ini hasilnya harus sama dengan 1. Sekarang coba kita integralkan X pangkat K. Ya, kalau diintegralkan pangkatnya bertambah 1 jadi X pangkat K plus 1. Ya, X pangkat K plus 1 kemudian dibagi 1 dibagi dengan K plus 1. Ini pasti pembaginya sama. Ya, dibagi dengan K plus 1 atau dikali 1 per K plus 1. Nah, ini ada yang saling menghilangkan K plus 1 dengan K plus 1. Maka dapatlah di sini disederhanakan menjadi 1 per 9. Ya, ruas kiri 1 per 9 dikali X pangkat K plus 1. Batas integralnya 0 sampai 3. Ya, 0 sampai 3. Nah, coba sekarang kalau X-nya diganti dengan 3, maka kita peroleh hasilnya 3 pangkat K plus 1. Dikurang ketika X-nya diganti dengan 0. Jadi 0 pangkat K plus 1. Nah, ini pasti hasilnya 0. Ya, jadi kita cukup 1 per 9 dikali 3 pangkat K plus 1. Nah, seperti ini. Sama dengan 1. Nah, kita kali 9 kedua ruas, maka ruas kiri hanya ada 3 pangkat K plus 1. Ruas kanan jadi dikali 9, 9. Nah, secara kebetulan 9 bisa dinyatakan dalam bentuk pangkat, ya. Jadi 3 pangkat 2. Ya, ruas kiri 3 pangkat, ruas kanan juga 3 pangkat. Maka haruslah pangkatnya sama, ya. K plus 1 sama dengan 2. Sehingga kita simpulkan K-nya sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Oke, jadi kesimpulannya adalah nilai K sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan ke GEMAS 35. Nah, di sini ada dua fungsi yang terdefinisi, 2 sampai 4 fungsi yang pertama, 4 sampai 6 fungsi yang kedua. Sementara untuk X yang lainnya, ya, yang selain dari yang ini adalah 0. Pertanyaannya berapa nilai peluang X lebih besar dari 5? Oke, kalau kita perhatikan besar dari 5 berarti 5 sampai plus ta hingga. Nah, namun di sini yang terdefinisi hanya sampai 6. Nah, berarti kita nggak perlu mencari X-nya dari 5 sampai ta hingga, cukup 5 sampai 6. Ya. Jadi kita coba di sini peluang X lebih besar dari 5 itu sama dengan 5 sampai 6.
Ya, karena di sini terdefinisi hanya sampai 6 saja. Nggak perlu sampai tak hingga. Oke, 5 sampai 6 kita gunakan fungsinya yang ini. Ya, 6 min X per 4. Ya, 6 min X per 4. Nah, kemudian kalau kita pecah, ya, kita uraikan 6 bagi 4 jadi 6 per 4 dikurang X per 4 jadi seperempat X. Nah, ini kalau kita integralkan 6 per 4 diintegralkan terhadap X menjadi 6 per 4 X, ya, alias 3 per 2 X. Sementara seperempat X diintegralkan jadi 1/8 X pangkat 2. Nah, pangkatnya bertambah 1 jadi 2, kemudian dibagi 2 jadi 1/8. Di mana batas integralnya 5 sampai 6. Nah, sekarang coba kita substitusikan ketika X-nya sama dengan 5 dan ketika X-nya sama dengan 6 ya. Ketika 6 dikurang ketika sama dengan 5. Oke, ketika X-nya sama dengan 6, maka jadi 3 per 2 kali 6 ya, dikurang 1/8 kali 6 kuadrat. Dikurang ketika X-nya diganti dengan 5. Berarti 3 per 2 kali 5 dikurang ya 1/8 kali 5 pangkat 2. Nah, ini nilai X ketika sama dengan 6, ini nilai X ketika sama dengan 5. Kalau kita hitung, maka dapatlah ini 9 dikurang 36 per 8, 9 per 2. Kemudian ini 15 per 2 dikurang 25 per 8. Nah, coba kita sederhanakan. Maka kita dapat ini 9 per 2. Ini samakan penjemput per 8 jadi 60 per 8 dikurang 25 per 8. Maka kita peroleh ini menjadi 9 per 2 dikurang 35 per 8. Nah, kalau kita samakan penjemput, maka kita peroleh, nah ini 36 per 8 ya, kali 4 kali 4 dikurang 35 per 8. Maka dapatlah hasilnya peluangnya 1 per 8. Oke, jadi peluang X lebih besar dari 5 sama dengan 1 per 8. Oke, kita lanjutkan ke gemas 36. Oke, diberikan perubahan acak kontinu T. Ya, lambangnya T, enggak X ya. Kalau tadi biasanya X, nah sekarang kita pakai T. Ya, ini enggak jadi masalah, yang penting kita paham ini adalah perubahan acak kontinunya. Nah, memiliki fungsi distribusi peluang sebagai berikut. Ft sama dengan T plus 1 per 30 untuk nilai T 1 sampai 7. Sementara selain ini nilai fungsinya 0. Nah, diketahui di sini di soal bahwa peluang ketika T kurang dari N itu sama dengan 1 per 5. Kurang dari N, ya, 1 per 5. Berarti kita fokusnya ke sini. Kurang dari N berarti 1 sampai N berarti ya. Nah, pertanyaannya berapa nilai N? Oke. Coba kita tentukan dari persamaan ini kita dapatkan integralnya berarti 1 sampai N. Karena kita fokus di sini kurang dari N berarti ya, N-nya ada di antara 1 sampai 7 berarti 1 sampai N. Ya, 1 sampai N integralnya fungsinya T plus 1 per 30. Ya, nilai peluangnya sama dengan 1/5. Coba kita sederhanakan bentuk yang ruas kiri ya. Nah, ini kalau seandainya kita uraikan jadi T per 30 tambah 1 per 30. Kalau kita integralkan ruas kiri ini jadi ya kan T pangkat 1 diintegralkan jadi T pangkat 2. Nah, dibagi dengan 2 jadi 30 kali 2 jadi 60. Jadi 1 per 60 T pangkat 2 ditambah karena ini konstanta diintegralkan tinggal dikali dengan variabelnya. Nah, secara kebetulan variabelnya bukan X tapi T. Jadi 1 per 30 kali T. Batas integralnya 1 sampai N. Nah, sekarang kalau ini T-nya kita ganti dengan N, maka kita peroleh 1 per 60 N kuadrat tambah 1 per 30 N. Dikurang ketika T-nya sama dengan 1. Nah, jadi 1 per 60 kali 1 kuadrat tambah 1 per 30 kali 1. Nah, ini hasilnya harus sama dengan 1/5 seperti yang diketahui di soal. Kalau kita sederhanakan, maka kita peroleh ini jadi N kuadrat per 60 tambah N per 30 dikurang 1 per 60 tambah 1 per 30. Sama dengan 1 per 5. Jadi ini kalau kita kali 60 kedua ruas, ya, kali 60 jadi N kuadrat, kali 60 jadi 2N, kali 60 jadi 1, kali 60 jadi 2, kali 60 jadi 1/5 kali 60. Nah, ini 12 ya. Nah, coba kita sederhanakan. Jadi ini N kuadrat tambah 2N min 3 sama dengan 12. 1/5 kali 60. Jadilah persamaan kuadrat dalam bentuk N. Ya, N kuadrat tambah 2N min 3 min 12 jadi min 15. Nah, kita faktorkan untuk mencari N. Ya, dua bilangan dikali min 15 dijumlahkan 2. Ya, berapa sama berapa?
Ya, plus 5 dengan min 3 ya. Ya, plus 5, N plus 5 dengan min 3. Maka dapatlah N-nya sama dengan 3 atau N sama dengan min 5. Nah, N ini kan ada di antara 1 sampai 7, berarti ini nggak mungkin ya. Nah, jadi kita ambil yang N sama dengan 3. Oke, jadi N-nya sama dengan 3 ya untuk soal Gemas 36. Oke, kita lanjut ke Gemas 37. Ya, diberikan parabola acak kontinu Y memiliki fungsi distribusi peluang sebagai berikut. Fy sama dengan 2Y tambah K per 50 untuk Y dari 0 sampai 5. Tapi bernilai 0 untuk Y yang lainnya. Nah, pertanyaannya peluang mutlak Y-1 kurang dari sama dengan 2. Nah, sebelum kita mencari ini, kita cari terlebih dahulu fungsi ini belum lengkap karena masih ada konstanta yang belum diketahui, yakni K. Jadi kita cari K-nya dulu dengan bantuan syarat. Ya, syarat peluang, nah, fungsi peluang itu dari min 3 sampai T hingga sama dengan 1. Ya, integralnya sama dengan 1. Dimana fungsinya itu 2Y tambah K per 50, tapi Y yang terdefinisi ini adalah batasnya 0 sampai 5. Jadi nggak perlu min T hingga sampai T hingga. Jadi 0 sampai 5, fungsi Fy-nya 2Y tambah K per 50. Nah, ini sorry bukan X tapi DY ya. DY. Oke, sudah saya perbaiki jadi DY. Nah, ini langkah selanjutnya agar dia menjadi sama dengan 1, nanti kita akan dapatkan nilai K-nya. Nah, ini kalau kita integralkan, kita uraikan dulu 2Y per 50 jadi 1 per 25Y tambah K per 50 jadi K per 50 tetap. Nah, ini kita integralkan 1/5 1/25 Y kalau diintegralkan jadi Y pangkat 1 integralnya Y pangkat 2, kemudian kita kali dengan 1/2 ya, ketemu dengan ini jadi 1/50. Nah, kemudian K per 50 ini kan konstanta ya, diintegralkan tinggal kita kali Y ya, karena variabelnya adalah Y, jadi K per 50 Y. Nah, batasnya 0 sampai 5. Nah, sekarang kalau kita ganti ini Y-nya dengan 5, maka kita peroleh 1/50 Y kuadrat ya. Ini kita keluarkan dulu, sorry ya. 1/50-nya biar mudah. Ntar saya keluarkan dulu ini 1/50 kita keluarkan dulu 1/50-nya. Nah, jadilah di sini 1/50 kali Y kuadrat tambah KY. Nah, jadi nanti cukup ini aja kita ganti nilai Y ya dengan 5 dan 0. Jadi 1/50 kalau kita kalikan 50 kedua ruas jadi ini tetap, nah, ruas kanannya menjadi 50. Nah, sekarang kita ganti dengan 5, ruas kiri jadi Y kuadrat jadi 5 kuadrat tambah KY jadi 5K. Dikurang ketika Y-nya 0, ya jadi 0 pastinya ya. 0 tambah 0. Maka dapatlah persamaan di sini 25 tambah 5K. 25 tambah 5K sama dengan 50. Sehingga 5K-nya sama dengan 50 dikurang 25 ya, sama dengan 25. Kita bagi 5 maka dapatlah K-nya sama dengan 5. Oke, dapat nilai K-nya 5 ya, dapat K-nya 5. Sekarang tugas kita mencari peluang. Nah, sebelum kita mencari peluang, kita sederhanakan dulu bentuk pertidaksamaan harga mutlak ini. Ya, mutlak Y-1 kurang dari sama dengan 2. Kalau mutlak yang kita hilangkan kan muncul bentuk kurang dari ada di sebelah kiri dan kanan Y-1. Jadi Y-1 kurang dari. Nah, yang kiri minus dari 2, yang kanan plus dari 2. Nah, seperti itu ya. Kemudian agar yang tengah ini menjadi Y, maka kita hilangkan min 1 dengan cara ditambah 1 ketiga ruas. Tambah 1, tambah 1, tambah 1. Maka dapatlah jadi min 1 kurang sama dengan Y kurang dari sama dengan 2 tambah 1, 3. Jadi sebenarnya pertanyaannya ini bisa diganti dengan peluang Y-nya dari min 1 sampai 3. Ya, jadi ini bisa diganti dengan peluang Y-nya min 1 sampai 3. Nah, namun di sini yang terdefinisi Y-nya itu paling kecil 0. Ya. Di sini kita min 1 sampai 3. Nah, berarti tinggal kita penggal saja min 1 sampai 0, 0 sampai 3. Min 1 sampai 0, ya ini masuk ke sini 0. Ya, min 1 sampai 0 kan berarti di luar dari ini. Nilai fungsi 0. Jadi kita nggak usah hitung, cukup kita hitung 0 sampai 3 saja. Jadi 0 sampai 3. Ya, min 1 sampai 0-nya nggak perlu karena pasti 0. Nah, peluang Y-nya dari 0 sampai 3 sama dengan integral 0 sampai 3 dengan fungsi peluangnya 2Y tambah K. K-nya tadi sudah ada.
5 ya kaknya. Sorry ini salah ketik. Oke, ini sudah diperbaiki ya. Nah, di sini 2Y tambah K, K-nya 5. Jadi 2Y tambah 5 per 50 ini kita uraikan jadi 2Y per 50. Jadi 1 per 25Y tambah 5 per 50 jadi 1 per 10. Nah, gitu ya. Oke, nah ini jadi 1 per 25Y tambah 1 per 10 akan kita integralkan dengan batas integral 0 sampai 3 ya. Nah, ini kalau kita integralkan Y pangkat 1 jadi Y pangkat 2, nah, dibagi 2 jadi ketemu dengan 1 per 25 jadi 1 per 50. Nah, 1 per 10 ini kan konstanta, diintegralkan tinggal dikali Y. Jadi 1 per 10Y. Nah, batas integralnya 0 sampai 3. Kalau ini Y-nya kita ganti dengan 3, maka kita peroleh jadi 1 per 50 kali 3 kuadrat tambah 1 per 10 kali 3. Dikurang pastinya ketika ini Y-nya diganti 0, pasti 0 ya ini. Nah, tugas kita tinggal menghitung ini aja. Nah, 9 per 50 tambah 3 per 10. Kalau kita samakan penyebut jadi 9 per 50 tambah kita kali 5 jadi 15 per 50. Maka dapatlah 24 per 50. Kita bagi 2 menjadi 12 per 25 ya. Jadi ini peluang yang dimaksud ya sama dengan 12 per 25. Kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir ya, Gemas 38. Jika X adalah variabel acak kontinu yang nilainya berada di antara 2 dan 4, nah, mempunyai fungsi kepekatan 1 per 12X tambah 1 per 4. Tunjukkan bahwa peluang ini sama dengan 1, 2 sampai 4. Kalau benar dia sama dengan 1 berarti memang fungsi efek ini ya hanya terdefinisi untuk 2 sampai 4. Selainnya berarti 0 fungsinya. Oke, coba kita kerjakan dulu yang A. Ya, peluang 2 sampai 4 sama dengan integral 2 sampai 4 dengan fungsinya yang diketahui 1 per 12X tambah 1 per 4 dx. 1 per 12X kita integralkan jadi 1 per 24X kuadrat. 1 per 4 diintegralkan tinggal dikali X jadi 1 per 4X. Batasnya 2 sampai 4. Apabila X-nya kita ganti dengan 4 maka dapatlah 1 per 24 kuadrat tambah 1 per 4 kali 4. Dikurang kalau X-nya diganti 2 adalah 1 per 24 dikali 2 kuadrat tambah 1 per 4 kali 2. Nah ini kalau kita hitung ya sekaligus kita sederhanakan maka kita peroleh 16 per 24 2 per 3 ya. Ini jadi 1 per 4 kali 4 1. 4 per 24 jadi 1 per 6. 2 per 4 ya setengah. Nah kalau kita jumlahkan jadi kita bikin ya ini kita kali 6 tapi 1 per 6 yang keluar. 1 per 6 kali 4 tambah 6 dikurang 1 per 6 1 tambah 3. Maka kita punya 10 per 6 4 per 6 ya sama dengan 6 per 6 alias sama dengan 1. Berarti terbukti untuk pertanyaan ini ya bahwa peluang X dari 2 sampai 4 atau X di antara 2 sampai 4 itu peluangnya sama dengan 1. Nah menghitung ini boleh ya kita jumlahkan dulu ini jadi 5 per 3 dikurang ini jadi 1 per 6 tambah 3 per 6 ya 4 per 6 ya boleh seperti itu. Nanti hasilnya sama 1. Nah sekarang karena ini terbukti 1 berarti dia hanya terdefinisi untuk X dari 2 sampai 4. Di luar ini berarti 0 peluangnya ya. Nah pertanyaan kedua adalah peluang X lebih besar dari 3. Nah peluang X lebih besar dari 3 berarti kan 3 sampai tak hingga. Nah karena di sini terdefinisi sama 4 maka kita cukup mencari peluang 3 sampai 4 saja. Ya nggak perlu sampai tak hingga. Nah ini kalau kita integralkan dengan cara yang sama maka kita peroleh hasil integralnya 1 per 24X kuadrat tambah 1 per 4X. Nah tapi batasnya sekarang 3 sampai 4. Ya nggak 2 sampai 4 tapi 3 sampai 4. Nah sekarang kalau kita ganti X dengan 4 ya masih sama hasilnya. Seperti ini. Dikurang ketika X-nya 3 sekarang. Nah ini kalau kita hitung maka dapatnya masih sama 2 per 3 tambah 1. Dikurang ini kalau dihitung 9 per 24 atau 3 per 8 tambah 3 per 4. Kita jumlahkan jadi 5 per 3 dikurang 9 per 8. Ya, ini boleh nanti cara seperti ini. Nah, ini kalau kita jumlah samakan penyebut per 24 maka dapatlah kita kali 8 40. Ini dikali 3 jadi 27. 40 min 27 sama dengan 13. Maka dapatlah peluangnya 13 per 24. Oke, demikianlah pembahasan
ya untuk materi sebaran atau distribusi perubahan acak kontinu. Nantikan video pembahasan untuk materi selanjutnya, yakni materi fungsi kepekatan pulang untuk yang kumulatif. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.